Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita ada saat ini untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mulia nama Bapa di surga, Tuhan semesta alam yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang empunya kerajaan surga, Bapa Tritunggal, Anak dan Roh Kudus. Segala puji hormat dan sembah hanya kepada Bapa di surga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada manusia yang selalu berpengharapan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Taruhkan hikmat, akal budi, pimpin hati dan pikiran kami, sucikan, kuduskan, agar layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus ayatnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Jadi dikatakan Tuhan Yesus adalah dengan judul perikop saudara, Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Ketika kita mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita saudara, maka kita boleh dikatakan orang yang telah mengenal Yesus Kristus Tuhan di dalam firman-Nya, dan Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru. Kita saudara yang telah mengenal firman Tuhan, kita juga akan menjadi pemberita firman Tuhan yang dikatakan sebagai juga, kita disebut juga sebagai batu penjuru. Karena kita memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Jadi beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Dikatakan karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi kamu yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bagi yang mengenal batu penjuru itu, yaitu Tuhan Yesus, batu itu sangat mahal. Tetapi dikatakan bagi yang tidak mengenal saudara, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang tidak mengenal telah membuang batu itu. Tetapi batu itu telah menjadi
batu penjuru yang meleset sampai ke ujung bumi. Demikian juga saudara, pemberitaan firman Tuhan, dia akan meleset sampai ke ujung bumi. Dan di sini saudara dikatakan di dalam tadi pembacaan kita ayatnya yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapakah bangsa yang terpilih itu saudara? Mereka adalah bangsa Israel. Mereka telah dipilih oleh Tuhan. Yang pertama-tama kali firman itu diberitakan kepada bangsa Israel. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Supaya dunia ini mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang sebenarnya. Maka bangsa Israel ya yang pertama-tama dipilih oleh Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, saudara, mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka akan pergi ke suatu tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan. Karena mereka adalah bangsa Israel yang keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kami ini bangsa Israel, bangsa pilihan yang telah tersesat ke tanah Mesir, yang telah lama di tanah Mesir, tinggal di tanah Mesir. Mereka telah melupakan Tuhan. Sehingga saudara, mereka berseru kepada Tuhan supaya mereka dikembalikan menjadi orang-orang yang dahulu adalah seorang yang menjadi pilihan Tuhan, namun sekarang sudah menjadi orang yang sudah tersesat. Ketika Tuhan mendengar seruan mereka, saudara, maka Tuhan pun mengeluarkan mereka dari tanah Mesir untuk kembali ke tanahnya, tanah nenek moyang mereka. Tetapi saudara, mereka keluar dari tanah Mesir bukan berarti mereka hanya keluar dengan begitu saja, dengan sukacita, dengan penuh kemuliaan, tetapi mereka juga menghadapi berbagai tantangan di dalam perjalanan ke tanah yang mereka akan tuju. Karena mereka diproses oleh Tuhan. Kembali ke tanahnya. Ketika juga mereka mengeluh, ketika mereka juga merasa orang yang sedang menderita di dalam perjalanan, maka mereka juga harus mengalami hal-hal yang harus diproses oleh Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, berbagai-bagai juga mereka alami. Itu baru mau keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara, ketika Raja Mesir mau menahan mereka di Mesir, tetapi saudara, Tuhan memberikan mujizat-mujizat kepada Musa untuk melihat kekuatan Tuhan mereka, yaitu Allah mereka, Tuhan mereka.
dengan berbagai-bagai mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Yang Tuhan berikan kepada Musa untuk ditunjukkan kepada Raja Mesir, maka mereka boleh keluar dari tanah Mesir. Mereka mendapat tulah-tulah di saat mereka akan Raja Mesir menahan mereka. Mereka diberikan tulah untuk melihat kedahsyatan Tuhan. Sehingga mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Alami mujizat-mujizat ketika keluar dari tanah Mesir, maka saudara, orang yang melihat mujizat-mujizat yang terjadi, yang Tuhan telah berikan kepada Musa, sehingga saudara, ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan yang besar itu, maka dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kedahsyatan-kedahsyatan yang Tuhan berikan kepada Musa. Membelah lautan. Ketika Tuhan Allah menyuruh belah lautan, maka lautan terbelah. Jadi itulah yang terjadi saudara. Maka firman itu diberitakan, kedahsyatan Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Sehingga dunia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yaitu Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi saudara, kalau kita mau mengenal Allah yang sebenarnya, berarti kita harus mengenal dulu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita harus tahu. Maka itulah Allah yang sebenarnya. Yang dipercayai oleh orang Kristen sehingga saat ini. Perbuatan-perbuatan yang besar ketika melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang terjadi. Maka itu Allah yang besar yang harus dipercayai. Yang telah memanggil bangsa Israel keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Adalah Tuhan semesta alam yang harus ditakuti. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-7. Jika engkau mendengar suaranya. Jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka tersebarlah kedahsyatan Tuhan Allah Israel, yaitu Allah Ishak, Allah Yakub, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Tuhan alam semesta.
Mari kita percaya kepada Tuhan alam semesta yang sekarang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah Tuhan kita orang Kristen yang sebenarnya. Jadi marilah kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan supaya kita mengenal Allah yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Glory, haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman yang kami dengar berakar, berdasar di dalam kasih, dan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami semua. Glory, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Haleluya. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.